Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya anak kelas 10? Semoga kalian sehat semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Wah, nampaknya hari ini terlihat sangat semangat dan alhamdulillah kalian sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Baik Ibu, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat berguna serta berkah untuk kita semua. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Adit. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa yang tidak hadir dan Ibu juga bisa mengenal kalian. Adit, Hadir Ibu. Nova, Hadir Ibu. Risma, Hadir Bu. Viana. Hadir Bu. Wah, alhamdulillah kelas 10 ini hadir semua ya. Iya Ibu, hadir semua. Baik, bisa langsung kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi, tujuan pembelajaran pada materi teks negosiasi yaitu peserta didik diharapkan mampu menginterpretasikan makna teks negosiasi, juga dapat mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Selain itu, siswa terampil menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulisan dan mampu menghasilkan produk dari teks negosiasi sesuai dengan karakteristik. Seperti yang kalian ketahui, hari ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih, apakah di sini ada yang tahu teks negosiasi itu apa? Saya Bu. Silahkan Nova, coba jelaskan apa itu teks negosiasi. Teks negosiasi merupakan kegiatan tawar-menawar yang dilakukan antara penjual dan pembeli Bu. Wah, bagus jawabannya Nova. Apakah yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari Nova atau ada yang ingin menyampaikan mengenai definisi teks negosiasi? Saya Bu. Silahkan Adit. Teks negosiasi merupakan sebuah tulisan yang berisikan persetujuan antar kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, Bu. Bagus. Yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan kembali mengenai pengertian teks negosiasi? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan pengertian teks negosiasi. Berikut, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Harap disimak baik-baik ya. Baik-baik Ibu. Kalian ternyata sudah mengetahui ya apa itu teks negosiasi. Jawaban kalian sudah cukup bagus. Nah, baiklah, dari sekian pengertian teks negosiasi yang telah disampaikan oleh teman-teman, Ibu juga akan menjelaskan mengenai pengertian teks negosiasi secara lebih jelas. Jadi, teks negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, atau organisasi dan pihak, kelompok, atau organisasi lainnya.
Nah, tujuan negosiasi tersebut yaitu mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Selanjutnya terdapat unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Di antaranya, yang pertama, partisipan, yang kedua, perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, yang ketiga, ada pengajuan dan penawaran, dan yang terakhir, persetujuan atau kesepakatan. Nah, kalian tentunya sudah paham ya mengenai definisi atau pengertian teks negosiasi. Ibu mau tanya lagi nih, apakah kalian mengetahui struktur teks negosiasi? Saya, Bu. Silahkan Risma. Struktur teks negosiasi terdiri dari orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Bagus dan tepat ya jawaban Risma. Jadi, struktur teks negosiasi itu terdiri dari orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, dan persetujuan. Orientasi ini merupakan struktur yang berada di awal kalimat. Lalu permintaan ini merupakan hal yang akan dirundingkan atau dibutuhkan. Nah, yang ketiga itu pemenuhan, yang merupakan kesanggupan dari suatu pihak atau pihak lainnya. Lalu yang keempat itu ada penawaran. Nah, penawaran ini terjadi ketika dibutuhkan proses perundingan atau tawar-menawar. Dan yang terakhir itu ada persetujuan. Persetujuan ini merupakan jalan tengah yang diambil dan tetap menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, di dalam teks negosiasi juga memiliki kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, kaidah kebahasaan teks negosiasi ini terdiri dari bahasa persuasif. Maksud dari bahasa persuasif adalah suatu bahasa yang dapat digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Nah, yang kedua terdapat kalimat deklaratif. Pengertian dari kalimat deklaratif adalah suatu kalimat yang disampaikan dalam bentuk pernyataan. Kalimat deklaratif dalam struktur teks negosiasi berfungsi untuk dapat memberikan informasi ataupun suatu berita tentang suatu hal. Lalu yang ketiga menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata penghubung yang terdapat di dalam satu teks kaidah kebahasaan, misalnya seperti walaupun, meskipun, kalau, dan yang lainnya. Selanjutnya yang keempat menggunakan kalimat yang efektif. Suatu teks negosiasi memiliki kaidah kebahasaannya tidak menggunakan kalimat yang panjang dan lebar. Teks negosiasi menggunakan kalimat yang efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar suatu teks negosiasi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh para pendengar atau pembaca. Kelima, berisi pasangan tuturan. Maksudnya adalah terdapat dua orang melakukan komunikasi isi atau percakapan. Keenam, menggunakan kalimat langsung. Dalam hal ini, pengertian dari kalimat langsung adalah suatu kalimat yang sama dengan yang orang lain ucapkan atau menirukan ucapan dari seseorang. Lalu yang ketujuh, tidak saling merugikan. Jadi di suatu teks negosiasi haruslah menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu diperlukan adanya negosiasi agar dapat mencapai kesepakatan bersama. Kemudian, pendapat harus sesuai fakta. Dalam sebuah teks negosiasi, tidak boleh menggunakan kalimat opini atau pendapat yang dibuat-buat. Hal ini agar negosiasi dapat dilakukan secara sehat dan tidak mengandung unsur kebohongan. Selanjutnya, tidak menyela pendapat. Hal ini dapat mengganggu atau membuat orang lain merasa tidak nyaman dan menimbulkan kesan tidak sopan. Sehingga, apabila ingin menyanggah pendapat orang lain, maka biarkanlah mereka untuk menyelesaikan pendapatnya terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, bersifat memerintah atau menerima perintah.
Terkadang di dalam suatu teks negosiasi, terdapat pihak yang memberikan perintah untuk dapat melakukan suatu hal dan pihak yang lain merupakan penerima perintah juga setuju untuk dapat melakukan hal yang diperintahkan tersebut. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan terkait materi yang telah Ibu sampaikan? Saya mau bertanya, Bu. Silahkan, Viana. Cara melakukan pengajuan dan penawaran yang baik itu bagaimana ya, Bu? Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Viana. Jadi, cara melakukan pengajuan dan penawaran yaitu menyampaikan pengajuan ataupun penawaran dengan bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, saling menguntungkan, dan disertai dengan alasan yang logis. Bagaimana Viana? Apakah dapat dipahami? Baik, Ibu, dapat dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Viana. Yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Bu. Silahkan. Mengevaluasi teks negosiasi itu seperti apa ya, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Risma. Ibu akan menjawabnya. Jadi, mengevaluasi teks negosiasi artinya kegiatan melakukan perbaikan terhadap teks negosiasi yang telah ada. Dengan melakukan evaluasi, diharapkan teks negosiasi menjadi lebih baik. Untuk dapat mengevaluasi sebuah teks, tentunya diperlukan ketelitian yang tinggi ya. Bagaimana Risma? Apakah dapat dipahami? Baik, Ibu, jelas dan dapat dipahami. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka Ibu yang akan bertanya nih kepada kalian. Apakah kalian mempunyai pengalaman terkait bernegosiasi? Saya pernah, Bu. Baik Nova, coba ceritakan pengalamanmu. Minggu lalu, saya pergi ke pasar bersama Ibu. Lalu, Ibu saya membeli perlengkapan dapur. Di situ terjadi negosiasi antara penjual dan pembeli, Bu. Lalu, apakah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli tersebut? Ada, Ibu. Di akhir negosiasi tersebut diakhiri dengan persetujuan atau kesepakatan yang mereka sepakati. Wah, bagus sekali pengalamanmu Risma. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Sepertinya kalian sudah mengerti dan paham terkait materi ini ya. Baiklah, kalau begitu saya lanjutkan ke pemberian tugas. Tetapi sebelum menjelaskan bagaimana sistem tugasnya, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk membuat kelompok yang berisi 2 orang ya. Baik, Bu. Berikut nama-nama kelompoknya, Bu. Kelompok 1, Adit dan Nova. Kelompok 2, Risma dan Viana. Baik, terima kasih Adit. Semua sudah mempunyai kelompok masing-masing kan? Sudah, Bu. Bu. Bagus. Nah, sistem tugasnya itu, kalian membuat teks negosiasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Setelah itu, kalian presentasikan secara lisan berbentuk dialog bersama teman kelompoknya dengan menunjukkan hasil diskusi tugas kalian. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Bu. Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Bu. Bagus. Ibu akan memanggil kelompok yang akan tampil dengan mempresentasikan hasil tugasnya ya. Baik, untuk kelompok Risma silahkan presentasikan hasil tugas kalian ya. Baik, Bu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kelompok kami mengenai teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Saya Risma sebagai penjual dan saya Viana sebagai pembeli.
Selamat siang, Bu. Selamat siang kembali. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli tas. Ada tidak ya tas warna netral yang muat banyak? Ada dong, Kak. Bisa dilihat-lihat dulu ya, ada berbagai macam jenis tas. Kalau yang ini harganya boleh ditawar tidak ya? Boleh, Kak. Mau ditawar berapa? 150.000 boleh, Bu? Wah, kalau segitu masih kemurahan, Kak. Ini produknya sudah sisa sedikit, Kak. Susah dicari lagi. Harga pasarannya masih 400-an, Kak. Di sini sudah paling murah. Ya sudah, 250.000 ya. Maaf, Kak. Masih belum boleh. Ya sudah, ini penawaran terakhir. 350.000 ya. Ya sudah, saya sepakat. Baik, Kak. Untuk pembayarannya di kasir ya, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Baik, itulah dialog mengenai teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Sekian dari kami, terima kasih. Wah, bagus Risma dan Viana. Yang lain apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok ini? Saya mau bertanya, Bu. Silahkan Adit. Saya Adit izin bertanya kepada Risma dan Viana. Apakah dari dialog tersebut sudah mencakup keseluruhan dari struktur teks negosiasi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Adit. Saya Risma izin menjawab. Dari dialog yang sudah kami sampaikan, sudah mencakup seluruh struktur teks negosiasi. Hal ini dapat dilihat dari orientasi yang berada di awal dialog, lalu permintaan yang dapat dilihat bahwa si pembeli ini ingin melihat warna tas yang berwarna netral dan mampu memuat banyak. Lalu ke penawaran. Pembeli menawar ke penjual dengan menawarkan harga 150.000, lalu ditawar kembali menjadi 250.000, dan si penjual menawarkan untuk penawaran terakhirnya dengan harga 350.000. Kemudian, persetujuan ini dibuktikan dengan pembeli sepakat atas harga yang sudah ditawarkan oleh penjual. Bagaimana Adit atas jawaban yang sudah dipaparkan oleh Risma? Apakah dapat dipahami? Baik, dapat dipahami dan sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya Risma dan Viana. Ibu sudah melihat hasil tugas yang telah kalian kerjakan. Sudah bagus ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kalian dapat memahami materi dengan baik dan dapat mengaplikasikannya. Sebelum pembelajaran ini ditutup, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran tadi? Saya, Ibu. Baik, silahkan Nova. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini mengenai teks negosiasi yaitu negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Tujuan negosiasi yaitu mengatasi atau menyesuaikan perbedaan, memperoleh sesuatu dari pihak lain, mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak untuk melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa atau perselisihan pendapat. Lalu untuk struktur teks negosiasi itu ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, dan persetujuan. Dan kaidah kebahasaan teks negosiasi diantaranya bahasa persuasif, kalimat deklaratif, menggunakan konjungsi, menggunakan kalimat efektif, berisi pasangan tuturan, menggunakan kalimat langsung, tidak saling merugikan, pendapat harus sesuai fakta, tidak menyela pendapat, dan bersifat memerintah atau menerima perintah. Kesimpulan yang telah disampaikan bagus dan lengkap. Terima kasih kepada Nova. Hari ini kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Kalian juga aktif dalam proses pembelajaran. Semoga pada pertemuan selanjutnya akan sama seperti ini. Tetapi kalau bisa lebih aktif dan semangat ya untuk mengikuti pelajaran Ibu. Baik, Bu. Baik, untuk KM bisa pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Bu.
Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga pembelajaran hari ini berguna dan ilmu yang didapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu.